Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai software, salah satu software dari Autodesk juga yang sangat powerful untuk desain atau perencanaan infrastruktur, yaitu software InfraWorks. Nah, software InfraWorks ini biasa digunakan oleh civil engineer untuk merencanakan proyek-proyek infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, kemudian kawasan, apakah itu kawasan industri atau mungkin kawasan perumahan juga bisa. Lalu pekerjaan grading tanah, pekerjaan leveling tanah. Nah, ini software ini sangat bagus sekali untuk digunakan. Selain tampilannya yang bagus, ya dalam arti tampilannya lebih ke realistis ya, karena kita ambil backgroundnya ini, kondisi rupa bumi ini sudah 3D dari software langsung. Jadi kita download, kita dapatkan kondisi rupa bumi yang sudah 3 dimensi. Untuk beberapa lokasi, biasanya di kota-kota yang lumayan besar itu bahkan sudah ada tersedia bangunan 3 dimensinya gitu. Nah, ini kayak bangunan rumah-rumah ini otomatis saya download dari software ini ya, jadi sudah ada. Kemudian juga posisi sungai juga sudah langsung kita dapat. Kemudian posisi jalan, lokasi-lokasi jalan existing ini sudah dibuatkan strukturnya. Jadi di sini ada keterangannya, kita bisa edit atau upgrade. Nah, software InfraWorks ini sangat powerful dalam hal pertama tadi visualisasi. Kemudian yang paling utama itu adalah dalam hal kecepatan kita menghasilkan sebuah produk perencanaan. Ya, memang produk yang dihasilkan dari software ini adalah tingkatannya adalah master plan atau basic design. Untuk tahap pekerjaan konstruksi nanti itu memang seharusnya dilakukan pengukuran ulang sesuai aktual lapangan. Nah, tapi dengan software ini kita bisa memangkas waktu yang lama yang biasa kalau kita gunakan. Kita ada proyek di lokasi, katakanlah di lokasi sini ya. Di lokasi ini kita ada proyek master plan atau basic design. Dengan cara konvensional kita harus ukur dulu kan. Kita ukur dulu area ini, kita ukur untuk master plan misalkan berjarak 50k atau 100. Kemudian kita bikin gambarnya, gambar sectionnya, gambar konturnya. Kemudian kita bikin lagi gambar rencana alignment jalannya. Nah, tentu memakan waktu yang lumayan lama, mungkin bisa 1 atau 2 bulan ya, paling cepat. Nah, dengan software ini kita bisa pangkas waktu ya, mungkin bisa jadi 1 minggu atau ya 2 minggu lah kalau untuk hasil yang lebih maksimal ya. Nah, seperti ini tampilannya software InfraWorks. Jadi kalau teman-teman sudah install software ini, nanti di halaman homepage-nya akan muncul seperti ini. Nah, apabila kita sudah bikin beberapa project akan muncul di depan ini. Kita tinggal pilih mana yang akan kita buka. Nah, untuk memulai project baru kita bisa ketik new atau modal builder ini. Ya, kembali ke yang tadi. Sekarang kita coba gunakan software ini ya. Untuk teman-teman yang sudah jago dan master ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Karena video ini saya tujukan adalah untuk teman-teman yang pemula ya, sekadar berbagi ya sharing ilmu lah. Nah,
kita anggap kita ada proyek di area ini, kawasan gudang, kawasan industri gitu ya, atau nah kita akan mendesain jalan dari jalan existing yang ini melewati sungai sawah-sawah ini ya. Kita coba ya caranya. Di sini ada create, kemudian transportation. Nah, kita ambil planning road. Sekarang tentukan titik koneksi dengan jalan existing. Misal kita taruh di sini ya. Set. Nah, ini kita tinggal tarik garisnya. Ini udah muncul ya. Misal di sini kita belokin. Nah, kita belokin, otomatis aliran jalan kita, radiusnya otomatis sudah terbentuk dengan sendirinya. Yang kita lanjutkan ke sini. Ini sengaja saya bikin agak panjang sedikit jalannya ya, supaya sebagai contoh biar lebih banyak. Tarik ke sini, kemudian sini, dan melintasi jalan existing, dan mutar ke sini. Kemudian kita pinggir-pinggir aja sini. Ini kita bikin seputaran biar sebagai contoh juga ya. Putar di sini, kemudian kita lurusin aja. Nah, ya, misal seperti ini. Kita klik 2 kali. Tunggu sebentar. Nah, jalan aliran jalan beserta konstruksinya dan pekerjaan galian dan timbunan, seperti di sini pekerjaan galian cut, di sini ada pekerjaan timbunan, itu dengan otomatis sudah terbentuk ya teman-teman. Jadi bayangkan begitu cepatnya kita mendesain sebuah rencana jalan baru. Nah, coba lihat di sini ada persilangan dengan jalan utama, dia otomatis sudah membuat seperti overpass gitu ya. Naik ke atas melewati jalan existing, ini udah dengan sendirinya otomatis terbentuk ya. Nah, ini baru mentahan jalannya. Ini kita convert dengan mengklik convert to component road. Convert, tunggu sebentar. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini otomatis sudah terbentuk nomor STA-nya, nomor stationnya. Kemudian di sini ada, kalau teman-teman belajar di teknik sipil aliran jalan, geometri jalan, di sini juga ada BC. BC adalah beginning of curve atau awal lengkung, dan di sini ada EC atau end of curve atau akhir lengkung. Nah, ini saya tidak bikin manual ya teman-teman, tadi lihat sendiri ini otomatis terbentuk ya. Langkah selanjutnya kita rapikan pekerjaan timbunan, pekerjaan gradingnya, pekerjaan tanah. Kita bisa klik di sini, kemudian kita atur nilai-nilai untuk pekerjaan gradingnya. Item grading, kita masuk ke grading method, ini fix with slope. Nah, di sini grading limitnya kita atur. Grading limit ini adalah seberapa jauh kita akan membuat pekerjaan tanah, misal 50 meter ya, 50 meter. Ini sebentar. Nah, di sini dengan sendirinya sudah terbentuk grading pekerjaan tanah, tapi ini slope-nya masih terlalu landai. Kita ganti slope-nya, biasanya 1:2 untuk timbunan, 1:2 atau 1:1 ya, tergantung kondisi tanah. Kita coba 1:1 biar kelihatan ya.
1:1, kemudian untuk cut 1:0,5. Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah, oh ini masih terlalu tinggi, kita ganti lagi filenya 1:2 aja deh biar lebih aman ya. 2. Oke, nah di sini sudah terbentuk. Nah ini kalau kita bedakan biar kelihatan ya, kita bedakan fill materialnya ini seperti hatch ya kalau di AutoCAD. Ini kita kasih rumput, kemudian cutnya juga kita kasih sama. Oke, ini kita ganti yang lebih terang, ini aja nih tanah. Fillnya juga sama ya, kita lagi. Oh ya, informasi untuk teman-teman yang ingin menggunakan software ini memang membutuhkan spek komputer atau laptop yang tinggi ya. Sebagai informasi saja, saya gunakan laptop Asus Core i7. Nah ini udah muncul. Nah coba teman-teman perhatikan di sini. Nah ini cutnya, daerah cut ini masih terlalu curam. Ini mungkin untuk kalau ada struktur dinding penahan tanah sih oke ya. Nah sekarang kita belum membahas itu. Sekarang cutnya kita ganti 1:1 aja deh, biar kelihatan pekerjaan tanahnya. Nah oke, nah sekarang kita coba lihat ya, teman-teman perhatikan pekerjaan grading tanah itu sudah terbentuk otomatis. Sini cut, sini fill, di sini fill ya. Di sini ada overpass. Nah di Infraworks juga bisa kita desain untuk jembatan, tapi mungkin di video lain ya saya bahas ya. Jalan ini bisa kita atur lagi lebarnya. Lebarnya misalkan kita mau 6 meter, berarti satu lane ini 3 meter. Ganti 3 meter. Dan yang lane satunya juga kita ganti 3 meter. Oke, nah ini sekarang jalan ini udah lebarnya udah 6 meter. Kemudian kita juga bisa ganti tampilan surface-nya atau perkerasan jalannya. Kita gunakan aspal material. Di sini kita pilih materialnya, ada pilihan macam-macam di sini. Kita ambil yang grup roadway, kita ganti aspal. Di sini ada aspal. Oke. Kemudian yang satunya, yang lain sebelahnya juga kita ganti. Ganti aspal. Nah, sekarang jalan kita sudah menjadi jalan aspal. Oke, nah kita lihat keseluruhannya. Jadi, ya. Nah, desain jalan kita sudah selesai. Desain awal ya tentunya ya, desain alignment jalan dan pekerjaan tanah sudah selesai. Nah nanti di sini mungkin kita bikin grading ya untuk area bangunannya. Mungkin di video lain akan saya bahas. Nah untuk jalan ini yang sudah kita buat ini di Infraworks juga bisa kita edit lagi teman-teman ya. Tentunya pekerjaan jalan ini lebih concern juga di pekerjaan tanah cut and fill ya, karena dengan desain yang tidak optimal akan menyebabkan biaya yang sangat mahal untuk pekerjaan tanahnya. Nah, sebaiknya pekerjaan
cut and fill atau galian dan timbunan itu biasanya dibuat balance atau seimbang. Nah, kita bisa lihat di sini profil memanjangnya dengan klik show station in profile view. Nah, di sini sudah muncul profil memanjang dari jalan ini yang sudah kita buat tadi, dan kita bisa edit langsung. Nah, kita coba ya, misalkan di sini kita lihat pekerjaan timbunannya terlalu dalam, kita turunkan PVI-nya, turunkan di sini. Nah, otomatis software ini akan update. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan turun. Ya, kita deketin lagi ya supaya kelihatan ya. Contoh untuk pekerjaan ini di SDA 550, kita cek di sini sekitar kira-kira di sini ya. Nah, ini kita coba turunkan ya. Ini aja biar kelihatan. Sebentar, software akan update. Nah, bisa lihat ya teman-teman, jadi dengan sendirinya, dengan otomatis jalan ini akan turun. Yang tadinya di sini ada overpass, sekarang tidak ada lagi. Jadi mungkin bisa menghemat pekerjaan overpass. Tapi kalau macet sih ya harus overpass ya. Oke, apalagi. Nah, cross section. Di sini juga bisa kita tampilkan cross section langsung. Kita klik kanan lagi jalannya, kemudian show station in cross section view, klik. Nah, ini adalah cross sectionnya. Jadi misalkan kita mau lihat STA berapa. Oke, nah di sini ada 3 buletan, pilih yang ini. Nah, di sini kita udah bisa lihat langsung ya cross section di STA berapa. Misal kita di sini ada cut ya, kita geser aja yang kuning. Nah di sini cutnya tuh kelihatan 3 meter. Di sini fill timbunan, tuh timbunan. Nah lagi, nah, tinggal kita geser aja garis kuning ya, itu akan kelihatan per STA nya cross section. Sini slope tadi yang kita bikin cut 1:1, fill tadi kita bikin 1:2 ya. Ini yang hijau adalah tanah existing. Tinggal geser di mana aja kita mau lihat cross sectionnya. Nah di sini kerjaan timbunan, geser aja kuningnya tuh. Jadi kelihatan semua ya teman-teman. Nah ini jalannya kayak tadi belum kita setting kemiringan melintangnya berapa, biasanya 2%. Jalan lokal 2%. Ini bisa di setting di sini. Tadi kita klik, ini slope-nya kita ganti, kita coba ya 2%. Kita klik satu jalurnya, di sini slope-nya. Kita coba ya, kita klik satu jalur. Contohnya di sini masih 0%, kita ganti jadi 2%, berarti miring ke kanan dari as min 2%. Enter. Kemudian kita klik yang satunya lagi, jalur satunya lagi masih 0, kita juga min 2%. Oke. Update, modelnya di update. Oke, nah sekarang jalan cross section jalan kita sudah miring sesuai standar Bina Marga desain jalan. Biasanya kita cek lagi cross sectionnya, klik kanan di jalannya. Oke, nah ini cross sectionnya udah muncul. Nah dengan otomatis sudah berubah menjadi 2%. Kita geser lagi garis kuningnya buat ngeceknya. Ini 2%, cut 1:1.
Kita coba lihat di timbunan. Sini contoh timbunan, daerah timbunan di sini. Nah, ini timbunannya slope 2/1. Kemudian potongan melintang jalannya sudah menjadi 2% dengan lebar jalan 3 meter, jalurnya total jadi 6 meter. Oke, apalagi pekerjaan cut and fill. Nah, ini juga kita nggak usah bikin hitung manual lagi dengan software ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, software ini begitu powerful. Biasanya kita hitung lagi jumlah galian dan timbunan dengan cara crossing. Gambar crossingnya dibikin pakai CAD, kemudian kita hatch daerah timbunannya di sini, kita hatch gitu ya. Biasanya kalau teman-teman yang biasa bikin manual, daerah timbunan ini kita hatch, kita hitung luasan areanya dan kita kali panjang. Atau kalau teman-teman pakai program Land Desktop atau Civil 3D, itu bisa menggunakan softwarenya, dan tentunya juga ada waktu untuk mengerjakan itu ya. Nah, dengan software InfraWorks ini kita klik yang ini untuk menghitung berapa sih pekerjaan tanah untuk pekerjaan jalan kita ini. Jalan yang ini ya, sepanjang berapa meter ini. Ini close dulu. Kita bikin jalan tadi kira-kira nih STA nya sekitar 0, STA 0, STA 1200 kira-kira 1,2 kilo. Sekarang kita pengen tahu berapa sih pekerjaan tanahnya dengan alignment seperti ini ya. Dan tentunya biasanya untuk desain pekerjaan jalan itu pertimbangan pekerjaan tanah adalah balance ya. Jadi antara nilai pekerjaan galian dan timbunan itu diusahakan tidak terlalu jauh berbeda. Karena kalau galiannya terlalu banyak, pekerjaan galiannya membutuhkan biaya juga, kemudian material timbunannya mau dibuang kemana juga jadi pertimbangan, itu juga biaya juga. Nah, sebaliknya kalau timbunannya terlalu besar, maka ada biaya untuk membeli tanah untuk yang gunakan buat timbunan. Pertama biaya pembelian tanah, kemudian juga biaya transportasi ke lokasi proyek. Nah, makanya untuk pekerjaan tanah ini biasanya pertimbangan pekerjaan tanah yang balance ini sangat penting ya. Tanah hasil galian itu kita pakai saja buat timbunan ya, tentunya dengan catatan sesuai spesifikasi teknis ya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa sih pekerjaan tanah sepanjang 1,2 kilo ini. Nah, caranya kita klik di sini. Sini ada seperti tombol play gitu ya. Ada keterangan compute earthwork quantities. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kuantiti pekerjaan galian atau cut itu sebanyak 12.541 kubik. Pekerjaan timbunan atau fill sebanyak 3.733 kubik. Nah, ini artinya belum balance, jadi kita nanti bisa atur lagi supaya jadi balance. Tapi intinya InfraWorks ini juga bisa untuk menghitung pekerjaan galian dan timbunan dengan cepat. Nah, bagaimana cara balancing galian dan timbunan ini? Dari ini kita klik lagi aja komponennya, kita klik lagi, kita lihat long profilnya. Nah, ini kita atur lagi aja. Tadi cutnya lebih banyak ya, kita lihat tadi cutnya 12.000, fillnya kecil, jadi kita turunkan cutnya. Mana yang cut? Misalkan ini cut, kita naikkan ke atas gitu. Ini kira-kira balance seperti ini ya. Sini cut, di sini fill, kira-kira sama. Kemudian kita turunkan lagi cut, cut lagi. Sini ada cut, naikin dikit jalannya supaya cutnya nggak terlalu banyak. Jadi gampang sekali ya ngerubah alignment vertikal jalan dengan software InfraWorks ini. Lebih lama lagi. Nah, ini kita kurangi lagi dikit ya. Ini masih cut,
kurangin ke atas. Ini aja sebagai contoh aja ya teman-teman. Tentunya dalam mendesain jalan itu harus kita pertimbangkan standar-standar untuk aluminium vertikal dan aluminium horizontalnya, kemudian radiusnya berapa di peraturan Bina Marga itu ada ya, kita tinggal lihat di sana. Nah sekarang kita coba update lagi apakah kerjaan galian tanah kita sudah berubah. Kita hitung lagi, klik yang bulat ini, tunggu sebentar. Nah sekarang sudah mendekati cutnya 7400, fillnya 6800. Nah ini masih bisa kita adjust lagi, nanti teman-teman tinggal adjust saja sendiri kalau bisa untuk latihan ya. Oke, untuk tahap awalnya cukup sekian ya teman-teman. Jadi yang ingin saya share adalah software InfraWorks ini sangat powerful, bagus sekali untuk proses pekerjaan desain. Dengan catatan ini desain bukan DED ya, bukan detail design, tapi pekerjaan master plan, basic design, atau pekerjaan analisa awal untuk suatu proyek. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe jika dirasakan bermanfaat, dan semoga menjadi amalan juga bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.